Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kongruen dan kesebangunan, yang dimana pada ini kita akan membagi menjadi dua part. Part pertama pada video kali ini dan part kedua pada video selanjutnya. Langsung saja, sebelum kita lanjut, lebih baik kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Dari gambar tersebut ya, ada beberapa gambar. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pasangan gambar di atas? Setelah kamu tonton dari gambar-gambar tersebut, maka bisa kita simpulkan dari berbagai sudut. Yang pertama adalah tentang apa itu sebangun. Sebuah bangun dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran yang beda. Bisa kamu perhatikan pada gambar piramida, gambar pas foto, dan gambar bintang. Mereka atau benda-benda tersebut memiliki bentuk yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda. Nah, untuk bangun datar yang dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Misal, itu ada gambar SpongeBob yang dimana bentuknya dan ukuran yang sama. Yang kedua ada gambar bidak catur. Yang ketiga adalah keramik. Mereka adalah benda-benda yang kongruen. Dalam bangun datar ya yang sebangun memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian seletak. Bisa kita lihat dalam demo gambar tersebut di bawah ini. Keempat dari masing-masing sudut memiliki besar yang berbeda, tetapi antara sudut yang sama di antara gambar yang besar dengan gambar yang kecil atau gambar yang pertama dengan gambar yang kedua memiliki besar sudut yang sama di antara sudut-sudut yang sehadap atau seletak. Sifat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian seletak atau sebanding. Sisi di sini ya memiliki ukuran yang sama atau memiliki skala yang sama. Lihat di sini. Di sini sisi yang pertama adalah nilainya 8 dan di sini nilainya 4 ya. Jika kita bandingkan 8 dengan 4 memiliki banding yaitu 2:1. Untuk yang kedua sisi 6 ya, 6 dengan 3. Jika kita bandingkan maka hasilnya adalah juga sama, 2:1. Untuk yang ini yang ketiga 4 dengan 2 ya, 4 dengan 2 jika kita bandingkan hasilnya pun 2:1. Untuk yang terakhir atau yang keempat dia adalah 10 dengan 5. Jika kita bandingkan dia adalah 2:1. Nah, dari ini bisa kita pahami bahwa bangun yang sebangun ya, bangun datar yang sebangun, syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian seletak dan sudut-sudut yang bersesuaian seletak dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Di sini bisa kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar. Di sini sudut dari DAB ya, DAB sama dengan sudut dengan HEF. Untuk sudut ABC besarnya sama dengan sudut EFG. Dan untuk sudut BCD dia sama dengan sudut FGH dan sudut CDA dia sama dengan sudut DHF. Sisi yang bersesuaian yaitu di situ AB di sini AB sebanding dengan EF. Terus BC sebanding dengan EFG, maaf. Dan
CD sebanding dengan GH dan DA sebanding dengan HE, yaitu memiliki perbandingan 1:2. Ya, untuk memudahkan kita dalam menulis kesebangunan, bisa kita lambangkan dengan simbol seperti ini. Sesuai dengan definisi yang dapat kita simpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH. Dan dapat kita tulis ABCD sebangun dengan EFGH. Nah, sekarang dua bangun datar sebangun tidak terpengaruhi oleh posisi kedua bangun tersebut, karena yang terpenting di antara bangun tersebut adalah bukan posisinya, tetapi perbandingan dari sisinya serta ukuran dari setiap sudutnya. Misalnya posisi yang pertama ini, jika posisi pertama antara dua bangun tersebut dia letaknya sama, tetapi kalau kita lihat posisi yang kedua, letaknya berbeda karena ini ditunjukkan dengan sudut-sudut mereka yang tidak seletak. Akan tetapi tidak memungkinkan bahwa bangun tersebut tidak sebangun. Karena apa? Yang penting syarat dari dua tersebut terpenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian, dia mempunyai perbandingan yang sama, terus sudut-sudut yang seletak atau sesuaian dia memiliki besar yang sama. Selanjutnya perhatikan segitiga di bawah ini. Apakah segitiga yang saling bertumpuk ini adalah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABC dengan segitiga EDC? Ya, bisa kita katakan bahwa segitiga tersebut sebangun karena memenuhi syaratnya, yaitu di sini kita bahas tentang sifat dua segitiga yang sebangun. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Dimana yang pertama kita lihat perbandingan antara perbandingan sisi segitiga yang pertama atau yang besar dengan segitiga yang kecil atau yang kedua. Yang mana jika kita lihat di sini perbandingannya 2M, di sini M, di sini 2T, di sini T, dan di sini 2N, di sini N, yaitu perbandingan sama atau sebanding, yaitu 2:1. Yang selanjutnya, sudut-sudut yang berseletak atau searah ya, yang letaknya sama besar. Di sini saya lambangkan dengan sebuah warna ya, garis yang berwarna. Di sini garis yang pertama biru, di sini pun biru. Di sini orange, di sini pun orange. Di sini dua garis hijau, di sini pun dua garis hijau. Jika kita posisikan maka letak dari sudutnya pun sama. Maka bisa dikatakan bahwa segitiga tersebut sebangun. Yang selanjutnya, syarat atau sifat yang kedua, sifat yang ketiga adalah satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Nah, di sini saya bandingkan antara sudut yang paling kiri dengan sudut yang paling kiri di antara segitiga besar dan kecil. Di sini saya lambangkan dengan warna merah, ini pun merah. Terus perbandingan sisi yang mengapitnya yaitu di sini 4, di sini 2. Jika kita bandingkan maka ini perbandingannya adalah 2:1. Yang di bawah pun sama, 6 dengan 3, yaitu 2:1. Nah, jika ada segitiga yang sebangun, maka juga ada segitiga yang kongruen. Di sini syarat dari dua segitiga yang kongruen adalah
sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Ingat ya, kalau sebangun itu identik tetapi ukurannya beda, tapi kalau kongruen identik dan ukurannya sama. Sifat dua segitiga yang kongruen ya. Perhatikan dari ilustrasi gambar di sini. Oke, langsung saja. Dari ilustrasi tersebut, maka sifat yang pertama dari segitiga yang kongruen bisa kita lihat dari di sini, yaitu adalah sisi. Nah, atau disingkat SSS. Bisa kamu perhatikan dua segitiga tersebut, jika kita tarik satu persatu dari sisinya, maka akan saling menutupi. Ya, maka bisa dikatakan bahwa dua segitiga tersebut adalah kongruen. Yang kedua, yaitu sudut sisi sudut, atau kita singkat dengan SDSSD. Ilustrasi pada gambar tersebut bisa kamu perhatikan. Tadi sudutnya sama, sekarang sisinya sama. Terus yang kedua adalah sudutnya sama. Jika kita tutup, maka segitiga tersebut akan saling menutupi di antara sisi dan sudutnya. Sifat yang ketiga yaitu sisi sudut sisi. Perhatikan ilustrasi berikut. Sisi yang pertama kita ambil dan menutupi sisi yang pertama pula di segitiga yang ungu. Nah, terus sudutnya dan sisi yang selanjutnya. Sehingga jika kita tutup segitiga yang kedua ke segitiga yang pertama, maka akan saling menutupi sisi dan sudutnya. Nah, dari semuanya apa yang bisa kita simpulkan?